Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Habakuk. Sebetulnya saudara, apa yang kita alami di Indonesia, di mana-mana di dunia ini, sebetulnya semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Hanya bagiannya yang saudara belum mengerti. Kalau saudara dan saya membaca Alkitab menelaah, saudara akan tahu apa yang akan terjadi. Ini di sini terangin kok, enak ini. Iya, terang. Makanya Pak Yusuf tadi kami. Ya wis. No, di situ loh, sono. Iya. Soalnya belum di AC kok ya. Tapi bakal dipasang kok. Sebetulnya saudara, kalau kita itu mau benar-benar mau membaca firman Tuhan ya, setiap hari baca gitu loh. Saudara, kerap kali kita itu kalau mau menjadi orang Kristen itu kepengennya itu segala sesuatu itu cepat-cepat gitu loh, ya dah. Instan, cepat-cepat. Tidak bisa saudara. Firman Tuhan itu tidak bisa dimengerti dengan sasukamu. Tidak bisa, karena ini bukan buku biasa. Karena ini firman Tuhan, jadi semuanya bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya, kewajiban saudara dan saya baca. Tidak usah ngerti secara detail, tidak usah, baca saja. Sebab saya dulu juga waktu bertemu dengan Tuhan itu, waktu umur 12 itu Tuhan juga bilang gini, kamu jadi hambaku. Nah terus tugasku apa? Baca Alkitab sama berdoa. Lu baca Alkitab gak ngerti, aku tidak suruh kamu ngerti, aku cuma suruh kamu baca. Dan ternyata setelah dibaca, nanti Roh Kudus akan bercerita sendiri. Oh gini. Jadi nanti setiap kejadian dalam hidup saudara dan saya, nanti ayat-ayat itu muncul sendiri. Nah, dengan muncul begitu saudara jadi ngerti. Oh aku ngalami sekarang. Loh, itu salah satu cara Tuhan berbicara. Tapi kalau saudara saya bilang Tuhan berbicara, konsepmu lalu pikiranmu langsung suara itu apa? Makanya kamu langsung enggak denger-denger, enggak ngerti-ngerti. Kenapa? Kita punya konsep itu selalu salah. Salahnya apa? Karena pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Maka dari itu saudara, tugas daripada kita itu cuma nurut. Lakukan bagian kita, nanti Tuhan melakukan bagiannya. Luar biasa Tuhan itu. Sebab janjinya itu digenepi, selalu digenepi. Asal saudara dan saya menggenapi bagian saudara. Kalau saudara tidak genepi, ya tidak bisa. Wong ini dinamakan surat perjanjian. Berarti janjian antara saudara dan Tuhan secara pribadi. Jadi saudara mesti bayar bagianmu, Tuhan nanti membayar bagiannya. Pasti. Jadi tidak usah pusing. Saudara tidak usah memperhatikan bagiannya Tuhan. Karena bagian Tuhan itu pasti digenepi. Saudara melakukan bagianmu, Tuhan pasti bayar bagiannya. Luar biasa Allah kita. Nah, kita lihat di dalam kitab Habakuk. Sebetulnya itu Tuhan sudah memberikan gambaran-gambaran. Semuanya tuh di sini sudah ada. Mulai ayat 2. Jadi, kalau Habakuk ini sebagai seorang nabi, jangan dikira kalau nabi itu lalu kuat imannya. Sama saja saudara. Saya juga sama dengan saudara. Mungkin saya dulunya lebih brengsek dari saudara. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Loh, jelas toh? Ini nabi loh yang teriak, tidak didengar. Lah, saudara kalau teriak-teriak tidak didengar Tuhan, logis tidak? Nabi ini tidak didengar, apalagi kamu. Jadi makanya kalau saudara baca itu nanti tahu, saudara tenang, nggak ada apa-apa. Nanti pada waktunya pasti saudara akan ketemu Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi.
Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itu kejadian sekarang di Indonesia enggak? Hah? Persis toh? Lah iya. Jadi seandainya kalau saudara sudah baca ini, saudara kaget enggak Indonesia kayak gini? Enggak. Saudara terpengaruh enggak? Harusnya enggak, tapi terpengaruh. Lah itu susahnya. Karena apa? Karena saudara enggak ngerti. Saya enggak terpengaruh kok, saudara. Saya enggak pusing. Kenapa? Loh, Alkitab sudah ngomong kok. Nah, kalau saudara dan saya sudah tahu situasi di Indonesia itu persis yang di Habakuk ini. Bagian saudara apa? Doa. Doa tok. Nah, doa tok itu doa tanpa perbuatan mati. Jadi doa dan lu kok kerja? Kerja lain. Doa dan perbuatan. Perbuatan itu belum tentu kerja. Perbuatan itu meyakini apa yang kamu imani dan kamu melakukan. Ngerti? Jadi belum tentu kamu kerja. Belum. Kalau iman sama kerja itu gini loh. Biasanya itu orang Kristen juga salah terima ini. Iman sama kerja, tapi lalu kebalik. Kerja dulu diimani atau iman dulu dikerjain? Nah, ayo. Apa yang saudara lakukan sementara ini? Teori ini bener. Iman se baru dikerjake. Tapi kenyataannya kerja se baru di. Sebabnya apa? Sebabnya saudara itu sudah kebiasaan. Tidak lihat dulu, nggak percaya. Lalu di dalam belum kerja ini, ngerancang se atau sembahyang se, tanya Tuhan. Teori ini sembahyang se. Ayo, ini anak muda, coba orang tua-tua ada sini di dulu itu. Meng golek jodoh ini seneng se atau sembahyang se? Ayo, seneng se tau ya? Seneng se baru sembahyang loh. Lah, ya pasti tidak dijawab toh. Kalau wong wis seneng kok dijawab apa ya ndak nurut. Lah itu loh saudara, kebalik itu di situ. Lah, saudara itu sudah biasa hidup kebalik. Jadi ini kalau belajar menjadi orang Kristen itu susah, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi murid Tuhan harus sangkal diri. Nah, sangkal diri itu tidak disertai dengan kerendahan hati, pasti gagal. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara nanti sudah belajar firman Tuhan, sudah ngerti lalu Tuhan bicara, saudara pasti masuk dalam satu periode apa? Merasa bangga karena saudara dengar Tuhan. Itu hati-hati. Kenapa? Karena kebanggaan itu tidak sadar. Datang dengan sendirinya. Karena dunia roh itu tidak bisa saudara lihat. Seperti kata Alkitab di dalam Yohanes berkata, pekerjaan roh itu seperti apa? Angin. Seperti angin. Jadi saudara bisa merasakan hasilnya, tapi tidak lihat anginnya. Nah, maka dari itu saudara tidak sadar. Nanti tahu-tahu, wah, kok enak ngomong be Tuhan, bergaul karib. Tapi saudara pasti masuk periode, Tuhan tidak ngomong dewek be aku kok. Nah, itu kesombongan. Tidak sadar. Maka kerap kali lalu akhirnya jatuh kepada apa? Kepada keakuan. Gak bisa ditegur, akhirnya sesat. Ini harus hati-hati, saudara. Sebabnya apa? Di Alkitab ditulis, Tuhan itu kadang-kadang suka goda. Loh, suka goda. Ada ayatnya di dalam kitab Yeskiel. Kalau seorang nabi, aku goda. Loh, seolah-olah aku yang ngomong tapi bukan aku. Lalu dia melakukan itu, salah di hadapan Tuhan. Loh, kenapa? Karena tidak rendah hati. Kalau rendah hati, Tuhan ngomong atau perasaannya sendiri,
tapi dia diam, lalu dia konsultasi sama Tuhan Roh Kudus, lalu minta peneguhan orang lain. Nah, sehingga itu betul dari Tuhan atau enggak. Diam dulu. Kalau saudara dan saya dengar apa-apa dari Tuhan, jangan langsung, Tuhan ngomong langsung gini, mesti benar, belum tentu. Diam dulu, doakan, konfirmasi. Sebab Alkitab berkata apa di dalam kitab suratnya Rasul Yohanes? Ujilah tiap-tiap roh. Maka dari itu saudara, Tuhan Yesus berkata, apakah nanti kalau aku datang ke dalam dunia, aku mendapati iman? Banyak iman yang gugur. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Lalu Habakuk ini setelah lihat kenyataan-kenyataan begitu saudara, kita baca ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ini iman Habakuk itu gede. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia menghukum untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itulah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Kalau saudara dan saya melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara jangan kaget. Apakah Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Tapi Tuhan menunggu waktunya bertindak. Jadi saudara supaya mengenal benar-benar, sebab Tuhan sendiri yang ngomong. Pasal 2, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ini Habakuk ini ditugaskan Tuhan untuk melihat kejadian-kejadian bangsanya. Saya sendiri kerap kali diperintah Tuhan untuk seperti Habakuk ini. Berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara, bagian kita apa? Kalau saudara baca seperti ini, bagian kita apa? Menantikan Tuhan dengan sabar dan penuh percaya. Saudara tidak usah takut. Seolah-olah Tuhan itu tidak lihat. Lihat, Tuhan itu tahu segala-galanya, dia tahu. Dan sebetulnya saudara, yang membiarkan semua terjadi ini siapa? Tuhan. Kalau engkau baca ayat Fatsal 1 ini, siapa yang merintahkan? Ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Jika diceritakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi sebetulnya yang menggerakkan, yang ngatur siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan mengatur dan membuat orang itu, orang Kasdim, orang yang kejam itu menindas orang Israel? Karena Tuhan mau mengajar orang Israel.
Jadi saudara perhatikan, Tuhan itu suka mengajar. Dan segala sesuatu tindakan kita, semuanya itu ada harga yang saudara dan saya bayar. Kalau saudara hidup benar, di sini dikatakan saudara akan hidup karena percayamu. Tetapi kalau saudara melanggar, saudara dihukum. Karena Alkitab berkata, Tuhan mengampuni, tapi tidak membebaskan dari hukuman. Maka saudara jangan kecewa ikut Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara dan saya dihukum, itu karena Tuhan mau mendidik saudara dan saya. Kenapa? Karena watak kita ini banyak yang Tuhan tidak suka, saudara. Dan iketan-iketan kita ini, kita tidak sadar. Contohnya, saudara di dalam hidup pas-pasan. Lalu saudara baca firman Tuhan. Berilah perpuluhan. Ayo, gampang apa susah? Susah toh? Hidupnya pas-pasan. Nggak lebih. Duh, suruh bayar perpuluhan tambah kurang. Nah, itu susah, saudara. Makanya itu saya bilang, kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Saya ngalami, saya dididik Tuhan mengenai perpuluhan itu zaman saya masih sekolah. Karena umur 12 sudah suruh baca Alkitab, saya baca, kok suruh perpuluhan. Lalu saya alasannya gini, kan perpuluhan itu zaman kuno Tuhan. Zaman perjanjian baru ya ndak usah toh. Loh, itu dalih ndak? Boleh akal toh? Tapi Tuhan bilang baca di Kisah Rasul. Itu ndak boleh, harus bayar. Oh, ya wis lah bayar. Loh, perpuluhan itu kalau sedikit itu gampang, saudara. Tapi kalau banyak, susah. Sayang. Saya sekarang, karena Tuhan itu tahu bahwa saya itu orangnya mata duitan dulu loh ya. Saya itu dulu paling mata duitan. Tanya istri saya itu. Sekarang saya dididik Tuhan bilang gini, kalau kamu terima apa-apa, semua kamu harus tanya kepadaku. Karena itu bukan milikmu. Kalau aku bilang berikan, kamu berikan. Supaya kamu tidak terikat akan uang. Oh ya, nurut. Tapi kalau nurut itu luar biasa itu sudah. Memang pertama kali susah setengah mati loh saudara. Susah kenapa? Lah wong gak punya dewek. Ya toh? Kita gak punya. Istri saya ngomong sama saya gini, yang duitin tek. Buat beli beras aja habis, gak ada. Nah, pembantu saya bilang gini, Bu, gak beli beras bu. Beras itu cuma dibuat makan siang pagi ini, nanti siang itu gak ada. Lalu istri saya bilang, yang duitnya habis, ini berasnya habis. Saya tuh jawabnya gini, habis ya wis toh. Lah wis piye Tuhan ndak ngai ya aku utang moh. Aku bilang Alkitab sudah bilang ndak boleh utang. Aku mau utang. Lah terus piye? Ayo wis toh, nek ora dikai Tuhan ya kon poso toh. Lah terus bocah melu poso. Lah dek Tuhane ngongkon ya wis ben no. Engko sing isin ya Tuhan no, ora aku. Nah, aku diam aja. Saudara tahu Tuhan luar biasa loh saudara. Ada orang ngebel, orang nggak kenal, orang Katolik, orang nggak pernah karismatik, nggak kenal sama saya sama sekali. Ngebel, saudara tahu, bawa beras sekarung, ngapain? Nyari rumah saya. Wong belum kenal, belum tahu rumahnya, belum tahu. Narik, tanya, terus ngebel dia bilang, ini apa rumahnya dokter gigi yang jadi penginjil itu? Oh iya pak. Terus dia itu karena dia itu sungkan, tanya ambek pembantuku. Neng, tolong jangan panggil bapaknya dulu. Aku mau tanya, berasnya masih ndak? Bayang. Sebabnya pikirnya bekas dokter ya rak mungkin loh ya. Masa sampai ramangan. Sampai dia tanya, berasnya masih ndak neng? Loh, bapak ada apa? Bawa beras? Tadi bilangnya mau beli ndak punya duit kok. Dia langsung gini, aduh luar biasa dia bilang. Terus akhirnya bapaknya ada. Terus saya panggil, saya bilang, Pak, apa ini Pak Yusa ya? Kenalin Pak, saya ndak kenal bapak ya udah kenal aku. Saya maaf ya Pak, loh, gue beras karung malah maaf. Maaf ya Pak, saya bawa beras sekarung suruh bawa ke sini.
Sing ngakon sapa? Aku bilang. Sing nyuruh kamu siapa? Lah ya itu loh Pak. Kalau saya tidak ngalami sendiri itu heran loh Pak. Saya ketakutan sendiri Pak. Kenapa? Saya tadi beli beras. Biasanya itu setiap bulan saya beli 11 karung buat 1 bulan. Saya pada waktu beli itu saya dengar suara suruh beli 2 karung. Lah saya itu kok ya bisa nggak mikir ya Pak. Ya beli aja 2 karung. Setelah saya beli, saya naikin beca, bingung saya sampai rumah. Sebab istri saya tanya, "Loh kowe kok tuku 2 karung mbok sapa?" "Loh, sing ngongkon aku mau sapa?" Loh, saudara, tidak ngalami dewek. Enggak percaya. Tapi istri belum. "Loh, kowe kok beli 2 karung tuh sing karung buat siapa? Sing makan siapa?" "Loh, lah sing ngongkon aku tadi sapa?" Nanya itu jawabannya piye? Gini. Aku dikongkon apa ora mikir? Loh, logisnya begitu. Bener enggak? Mikir enggak? Tapi kalau Tuhan, saudara enggak bisa mikir. Ngerti? Sebab itu perintah. Kalau perintah dari Tuhan itu urgen, saudara tidak ada kesempatan untuk mikir. Nanti setelah kejadian baru bingung. Itu seperti yang saya alami. Nah ini orang Katolik ngalami. Terus saya bilang, lah terus Pak, lah terus aku di kebingungan apa? Bingungnya apa? Sebab suara itu bilang 1 karung, beli 2 karung, yang 1 karung kirim ke rumahnya dokter gigi yang jadi hamba Tuhan. Wes tok ngono. Lah sopo? Loh bayangin coba. Alamatnya tidak dikasih tahu, namanya juga tidak dikasih tahu. Itu Tuhan. Lalu dia bilang, "Lah wis piye iki?" Terus nyonya bilang, "Ano apa? Ada dokter gigi jadi hamba Tuhan. Ini kong suruh ngirim ke teman." "Lah sapa?" "Lah ya mbah." Lalu dia digerakkan loh. Enggak ngomong lagi Tuhan. Tapi hatinya tergerak. Tergerak kemana? Tetong tangga. Karena dia rumahnya Kosambi jadi toko. Dia di tonggone itu ya toko. Nah, dia tanya gini, Pak, dia bukan orang Katolik. Ini orang GKI. Tonggone itu orang GKI. Pak, adakah dokter gigi yang jadi hamba Tuhan? "Oh ya, aku kenal." Loh. Ini namanya Pak Cornelius ini orang GKI. "Oh ya, ada. Namanya Pak Cipto, Dokter Cipto. Rumahnya di mana?" "Di Gatot Subroto 317. "Apa dia sudah tidak praktek?" "Enggak, sudah jadi hamba Tuhan. Tapi baru." Loh, saudara. Nah, dia itu jadi naik beca sama dia naik sepeda. Di Tutke nyari nomor rumah saya. Loh, ngerti enggak? Sampai ketemu terus akhirnya dia cerita saya, dia bilang, "Loh, Pak Cipto ini dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan." "Iya." "Loh, kenapa sih Pak? Kok enggak dipelihara Tuhan? Berasnya kok habis?" "Loh, Ayo, logis dah. Aku bilang salah kowe. Kamu diperintah Tuhan ngasih bawa beras enggak? "Iya." "Lah ya. Apa aku enggak dipelihara?" "Pelihara pas entek. Pas dikirimi. Lah kowe sing dikongkon." Loh, ya dah. Itu Tuhan dah. Nah, jadi saudara perlu enggak utang minta-minta? Harusnya enggak, tapi terus saya tak tanyain, "Lo kok utang apa?" "Kepepet." Loh, Tuhan tahu enggak kalau kamu bakalnya kepepet? Wong Tuhan suka mepet. Tuhan tuh paling suka mepet-mepet supaya kamu lihat. Lo kok kau lihat kepepet? Supaya kamu lihat kemuliaan Tuhan. Kok gue malah kepepet, malah frustrasi gue nanti. Saudara supaya tahu bahwa Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi sengaja. Coba saudara baca di dalam perjalanan bangsa Israel. Kapan itu mana datang? Pagi hari. Pada waktu bangsa Israel sudah tidak punya makanan. Ya kalau Israel punya makanan, buat apa dikasih mana? Ngerti enggak? Jadi kalau saudara dan saya sedang kepepet, sudah Tuhan mau bikin apa?
bikin acara. Lah tapi kamu kok udah sabar? Karena takut toh, kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Kurang baca Alkitab. Jadi saudara kalau baca Alkitab, saudara itu otomatis tidak terasa, tahu-tahu imanmu jadi kuat. Kenapa? Karena di dalam nanti pencobaan maupun kepepet, firman Tuhan muncul. Burung dikasih makan masuk aku ndak. Janda di Sarfat tinggal segenggam tempongnya 3 tahun setengah malah nyumber terus. Kan lumayan. Lah ya dah. Maka dari itu saudara, engkau tidak perlu takut. Menghadapi situasi seperti ini, saudara tidak takut. Sebetulnya yang bikin kamu takut apa toh? Isu. Ya dah. Yang bikin kamu takut kan isu-isu dah. Isu dah. Kenyataannya wong saudara belum ngalami. Cuma sekedar denger dah. Nah, bikin takut dah. Nah, saya tanya, sebetulnya isu-isu itu Tuhan suka bikin isu enggak? Ayo tak tanya. Tuhan suka bikin isu enggak? Itu loh, ayo baca. Wong setan itu niru Tuhan. Wong Tuhanmu itu seneng bikin kejutan. Jadi saudara itu tak boleh terpengaruh isu. Kenapa? Wong Tuhanmu nyaha tahu. Wong Tuhan dewe seneng kok. Ayo baca. Makanya nih baca anu isu udah usah dipercaya lah, aku bilang gitu. Wong Tuhan ya suka bikin isu aku menu. Ayo bacaan 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ini 2 Raja-Raja pasal 7 ini adalah Yerusalem. Samaria itu dikepung sama musuh. Kemudian terjadi kelaparan berat amat. Sampai tulang-tulang pun dimakan. Terus bayi nih dewek dimakan. Ayo tak tanyai, udah ngetop dak? Sampai boe mangan anak. Itu sudah ngetop. Ya lah. Nah, saudara, justru saat seperti itu Tuhan nolong. Lihat ayat yang ke-6. Ayat 5 dulu saja supaya tahu. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Yang mengepung Samaria ini orang Aram. Sebab, perhatikan ayat ini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai mereka serta tempat perkemahan. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ada tentara sungguh atau isu? Yang buat siapa? Tuhan dong. Sehingga musuh-musuh orang Israel lari lah. Sekarang kebalikan. Setan niru Tuhan, sing lari orang Kristen. Loh, lah kamu ketakutan, kamu khawatir itu kamu toh? Takut deh isu toh? Padahal Tuhan sudah janji, kamu akan hidup karena percayamu. Kamu akan dipelihara, kamu akan terjamin. Tidak usah takut dan khawatir. Loh, kok kepancing sama setan? Ada isu kok sudah ketakutan. Padahal itu Tuhanmu ya, Tuhannya suka gaya bikin gitu kok. Ngerti? Tapi kalau Tuhan yang bikin, itu berkat buat kamu enggak? Lah, situasi kayak begini saudara, Krismon gini. Kalau anak Tuhan sungguh-sungguh,
pasti diberkati. Tuhan iki, napa? Aku disuruh tanya mbek kowe. Tak walik. Kowe gelem duit ora? Nakal dah aku dah. Nakal dah. Tapi dia bilang, ora. Ya beneran ora salahku tak apa. Tapi Tuhan itu tidak bisa diakali ternyata. Tahun ini, kowe gelem duit. Loh, aku ki memang njaluk mbek Tuhan loh. Butuh kok. Piro? Ya segini juta. Waduh aku nemu. Ayo aku kon cek kowe. Kowe gelem enggak? Yo gelem nek lho. Ya wes pakaiannya dene toh. Nangis saudara dia. Langsung dia menangis. Tuhan, kasih ngira itu siapa? Kok malah hamba Tuhan yang ngasih pengusaha? Kok nang aku malah yang ndak ngasih hamba Tuhan? Lah aku muni, kowe mau tak pancing cek menawani kowe sungkan. Cek sungkan kan tak jaluk balik. Kan lumayan. Saya tuh nakalnya Tuhan luar biasa loh saudara. Tapi ya wes toh. Jadi aku pulang ndak bawa duit. Sampai di rumah ketemu dia, dibukai. Halo, dia bilang, aku tahu yang kue pasti nggak bawa duit. Kaget aku toh. Loh, aku dari airport Jakarta kok dia tahu tuh piye toh aku. Loh, kok ngerti yang? Aku ngerti karena Tuhannya kemarin ngirim duit dah aku. Jadi aku tahu, oh pasti duitmu kon ngasih ke orang. Nah, kowe dapat berapa? Aku segini juta yang. Waduh, Tuhan tuh baik ya. Aku minum kenapa? Sing aku bawa itu cuma separuh nih. Kowe dikai 2 kali. Loh. Ngerti ndak? Coba aku tadi ndak tak kayak. Aku cuma dapat sekali, betul ndak? Tapi karena nurut Tuhan meskipun nakal-nakal sithik, dapat 2 kali toh. Nah, saudara tahu? Tuhan itu luar biasa. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu lebih tahu apa yang kamu dan saya butuhkan. Maka itu kehidupan kekristenan, saudara. Percayalah, engkau tidak akan ditinggalkan. Sebab saya ngalami. Dan ngalaminya itu sekarang tambah lama tambah gede, saudara. Bulan November yang lalu, toh. Itu kan sudah parah-parah ini sekarang ini keadaan kayak gini. Saya tuh gak ada apa-apa. Ya udah bilang gini, Tuhan aku butuh. Enggak. Aku cuma bilang gini, Tuhan kau itu luar biasa. Wes, aku itu sudah gak butuh apa-apa. Aku itu pokoknya cuma hanya nuruti firman-Mu. Apa yang kau mau tak jalan ke. Udah, aku bilang. Aku hanya mengucap syukur setiap saat. Loh, akhirnya ngomong gitu tuh bel berdering. Pak Yusa, apa? Mau nyari Anda? Yo, kenapa? Akunmu berapa Pak? Ini, kenapa toh? Ini aku disuruh ngaluri berkat lho Pak kowe. Piro? 100. Ya wis toh. Aku ndak bilang 100 piro ya ora to ya. Aku dulune gitu, tapi saya ini tak pikir ya wis lah. Wis meneng ae aku ya terima kasih ya. Besoknya tak cek saudara ngobang. Ternyata 100 juta. Piye coba? 100 juta. Lah aku ndak ngapa-ngapain. Dia ya ndak utang budi aku. Aku cuma gini loh, Tuhan ini gopo kok sampe ini oke. Nah ya sana salur ke sana 10 juta, sana 10 juta, sana 10 juta, sana 10 juta. Yo wes neh piro? Ya wes sisanya PO kowe ya gak lumayan, aku minta kantongnya. Jadi aku sekarang itu sudah tidak berani kepingin, saudara. Kenapa? Karena aku sudah ngalam. Kalau kepingin malah gak boleh. Karena saudara, coba periksa dirimu. Hari ini tuh Tuhan ngajari apa? Suruh mereka itu menyerahkan kuatirnya kepadaku. Karena Tuhan itu yang akan memelihara kamu. Jangan kamu batasi. Kok tak ditolong-tolong? Kok gini? Stop. Percaya, letakkan, yakin. Allahmu akan beracara buat saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saya buktikan. Saya ngalam. Karena hidup saya hanya jadi saksi. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan, supaya anak-anak-Mu di tempat ini tidak boleh khawatir. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jangan terpengaruh oleh isu. Tuhan-Mu sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dan Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Dari itu saudara, mari kita belajar bertobat. Serahkan khawatirmu, pikiranmu, rencanamu semua dalam tangan Tuhanmu. Dia sanggup lakukan segala perkara untuk engkau dan saya. Nah, sekarang kita berdoa. Yesus sedia karata.